Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi perjuangan R.A. Kartini dalam membangun bangsa. R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Dilahirkan dari keluarga priai, Raden Ajeng Kartini merupakan anak perempuan dari seorang patih yang kemudian diangkat menjadi Bupati Jepara, yaitu Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Sedangkan ibunya memiliki nama M.A. Ngasirah, istri pertama dari Adipati Aryo Sosroningrat yang bekerja sebagai guru agama di salah satu sekolah di Teluk Awul, Jepara. Karena M.A. Ngasirah bukanlah seorang bangsawan, Raden Mas Sosroningrat kemudian menikah lagi dengan Raden Ajeng Muria, wanita yang merupakan keturunan langsung dari Raja Madura. Pernikahan tersebut juga langsung mengangkat kedudukan ayah Kartini menjadi bupati, menggantikan dari ayah Raden Ajeng Muria, yaitu Citro Wikromo. Sejarah perjuangan R.A. Kartini semasa hidupnya berawal ketika ia berumur 12 tahun. Beliau dilarang melanjutkan studinya setelah sebelumnya bersekolah di Europees Leger School atau ILS, di mana ia juga belajar bahasa Belanda. Larangan untuk Kartini mengejar cita-cita bersekolahnya muncul dari orang yang paling dekat dengannya, yaitu ayahnya sendiri, Raden Mas Aryo Sosroningrat. Ayahnya bersikeras bahwa Kartini harus tinggal di rumah karena usianya sudah mencapai 12 tahun, berarti ia sudah bisa dipilih. Untuk menghilangkan bosan karena berada di rumah terus, R.A. Kartini menghabiskan sebagian besar waktunya untuk membaca buku ilmu pengetahuan dan membaca surat kabar atau majalah-majalah dari kebudayaan Eropa. Kegemarannya membaca ini berubah menjadi kebiasaan dan rutinitas harian. Bahkan ia tak ragu bertanya kepada sang ayah bila ada hal yang ia tak mengerti. Dari hobi membacanya tersebut, Kartini memiliki pengetahuan yang luas tentang ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan. Beliau memberikan perhatian khusus kepada masalah yang berkaitan dengan emansipasi wanita. Kartini juga menaruh perhatian terhadap masalah sosial yang terjadi di sekitarnya. Menurut pemikiran beliau, seorang perempuan harus bisa mendapatkan kebebasan, otonomi, dan kesetaraan hukum. Khususnya wanita Jawa yang harus terikat dengan adat kebudayaan Jawa yang menghambat mereka untuk maju. Seperti adat Jawa yang pada masa itu mewajibkan setiap gadis yang sudah berusia 15 tahun harus dibina. Hal ini membuat para wanita Jawa tidak bebas dalam menuntut ilmu. Kartini mulai menulis surat-surat kepada teman korespondensinya yang kebanyakan berasal dari Belanda, di mana ia kemudian mengenal Rosa Appendano yang sering mendukung apapun yang direncanakan oleh beliau. Dari Appendano jugalah Kartini mulai sering membaca buku-buku dan koran Eropa yang menyulut api baru di dalam hati Kartini, yaitu tentang bagaimana wanita-wanita Eropa mampu berpikir sangat maju. Api tersebut menjadi semakin besar karena ia melihat perempuan-perempuan Indonesia ada pada strata sosial yang amat rendah. Kartini juga banyak membaca The Lokomotif, surat kabar dari Semarang yang ada di bawah asuhan Peter Brosy. Kartini juga mendapatkan Listrommel, sebuah paketan majalah yang dikirimkan oleh toko buku kepada langganan mereka, yang di dalamnya terdapat majalah-majalah
tentang kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Kartini juga mengirimkan beberapa tulisan yang kemudian ia kirimkan kepada salah satu majalah wanita Belanda, yaitu De Hollands Lezer. Melalui surat-surat yang ia kirimkan, terlihat jelas bahwa Kartini selalu membaca segala hal dengan penuh perhatian, sambil terkadang membuat catatan kecil, dan tak jarang juga dalam suratnya Kartini menyebut judul sebuah karangan atau hanya mengutip kalimat-kalimat yang pernah ia baca. Sebelum Kartini menginjak umur 20 tahun, ia sudah membaca buku-buku seperti De Stille Kracht milik Lewis Carroll, Max Havelaar, dan surat-surat cinta yang ditulis Multatuli. Roman feminis yang dikarang oleh Nina Keskub, John van Wyk, dan Die Waffenlieder yang merupakan roman anti perang tulisan Bertha von Suttner. Semua buku yang ia baca adalah buku berbahasa Belanda. Pada tanggal 12 November 1903, Kartini dipaksa menikah dengan Bupati Rembang oleh orang tuanya. Bupati yang bernama KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat ternyata sangat mengerti cita-cita Kartini dan membolehkan Kartini membangun sebuah sekolah wanita. Selama pernikahannya, Kartini hanya memiliki satu anak yang diberi nama Susarit Joyo Adiningrat. Kartini kemudian menghembuskan nafas terakhirnya 4 hari setelah melahirkan anak satu-satunya di usia 25 tahun. Wafatnya Kartini tidak serta-merta mengakhiri perjuangan beliau semasa hidupnya, karena salah satu temannya di Belanda, yaitu Mr. J.H. Abendanon, mengumpulkan surat-surat yang dulu pernah dikirimkan oleh Kartini kepada teman-temannya di Eropa. Abendanon kemudian membukukan seluruh surat dan diberi nama Dur Duisternis tot Licht, yang jika diartikan secara harfiah berarti dari kegelapan menuju cahaya. Buku ini diterbitkan pada tahun 1911 dan cetakan terakhir ditambahkan sebuah surat baru dari Kartini. Pemikiran-pemikiran Kartini dalam surat-suratnya tidak pernah bisa dibaca beberapa orang pribumi yang tidak dapat berbahasa Belanda. Baru pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan versi translasi buku dari Abendanon yang diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang, Buah Pikiran, dengan bahasa Melayu. Pada tahun 1938, salah satu sastrawan bernama Armin Pane yang masuk dalam golongan pujangga baru menerbitkan versi translasinya sendiri dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Tulisan tersebut berhasil mengubah pola pikir masyarakat, terutama kaum Belanda, terhadap wanita pribumi. Selain itu, tulisannya juga menjadi inspirasi bagi para tokoh Indonesia seperti W.R. Supratman yang berinisiatif menciptakan lagu Ibu Kita Kartini sebagai salah satu penghargaan atas perjuangan yang telah beliau lakukan. Selain dengan kecerdasan yang dimilikinya, R.A. Kartini mengajarkan kepada anak didiknya mengenai baca tulis, menjahit, melukis, memasak, dan semua hal yang dikuasainya demi mewujudkan harapannya untuk memajukan kaum wanita pribumi. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari perjuangan R.A. Kartini, pahlawan wanita Indonesia yang sangat menginspirasi. Semangat juang, kebaikan hatinya bisa menjadi teladan untuk tetap bersemangat, tidak sombong, mandiri, berani dan optimis dalam menghadapi tantangan.